Halo sobatmu, tahu nggak sih kalau arsitektur termasuk ke dalam salah satu bidang seni? Arsitektur merupakan seni yang dikombinasikan dengan ilmu dalam merancang bangunan. Nggak heran, ada banyak banget nih bangunan yang indah yang dirancang oleh arsitek-arsitek hebat dan berbakat. Dalam video Moza kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sebuah komunitas arsitektur yang bernama Cawan. Yuk, kita cari tahu langsung nih dari salah satu inisiator komunitas Cawan itu, yaitu Mbak Anggun Rahmawati. Jadi Cawan itu merupakan singkatan dari cari wawasan sebenarnya. Kita bentuk waktu itu tuh pas masa kuliah di jurusan arsitektur Untan. Tahunnya lupa ya tahun berapa, intinya waktu masih kuliah. Kemudian juga memang aktif bergeraknya tuh pas masa-masa akhir-akhir mau mendekati lulus gitu. Jadi Cawan bisa dibilang bentuk dari kehausan kami akan ilmu pengetahuan itu, khususnya di bidang arsitektur dan kota. Jadi kita merasa waktu kuliah itu minim sekali ilmu arsitektur dan perkotaan yang kita dapat, kemudian juga minim sekali ruang-ruang diskusi yang ada di kota Pontianak. Maka dari itu kita pingin menggiat lagi forum-forum diskusi yang ada di kota Pontianak dengan cara berbagi pengetahuan. Kalau ditanya filosofi Cawan, bisa dilihat dari logo Cawan, itu benar-benar kelihatan Cawan. Jadi kenapa kita mengambil logo Cawan? Karena memang kita tahu Pontianak itu kan memang identik dengan kopi gitu kan. Dan setiap orang-orang yang duduk ngopi itu pasti adanya pertukaran informasi gitu. Baik itu secara formal maupun informal, baik dari berbicara masalah politik hingga berbicara masalah dapur misalnya kayak gitu. Nah, kita pingin filosofi Cawan itu tuh hadir gitu di ruang-ruang diskusi kita gitu. Jadi kita bisa menggait siapapun orangnya gitu. Kemudian siapapun background pendidikannya, asalkan mereka mau berbagi pengetahuan terhadap anak-anak muda, bisa dibilang anak-anak muda, khususnya arsitek yang ada di kota Pontianak, supaya lebih mengenal tentang kota Pontianak itu sendiri. Jadi memang kita merasa memang makin kita banyak tahu tentang kota, makin kita banyak kenal dengan orang yang ada di kota Pontianak, dengan background pendidikannya, dengan lintas umurnya dan lain-lain. Nah, kita merasa bahwa makin baik untuk kita sebagai arsitek muda, bekal kita untuk berprofesi ke depannya gitu. Dan makin baik juga supaya kita lebih mengenal dan lebih tahu nanti kota kita ke depan ini ingin kita apakan gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau ditanya siapa saja yang bisa menjadi anggota Cawan, itu siapa saja sih sebenarnya. Dulu memang awal pergerakan kami memang bisa dibilang bahwa 90% bahkan 100% itu anggotanya adalah arsitek gitu. Nah, dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan Cawan, kemudian juga waktu itu Cawan sempat berkegiatan tentang perkotaan, bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia, itu membuka mata kami gitu bahwa jika pingin lebih mengetahui dan mengenal kota, bahwa anggotanya juga harus beragam gitu, bahwa arsitek saja tidak cukup gitu untuk bisa memperbaiki atau melakukan sesuatu di kota gitu. Jadi waktu sering berkegiatan itu, mulailah ada teman-teman misalnya dari kesehatan masyarakat juga, kemudian sempat juga ada beberapa anak-anak planologi juga ikut di Cawan. Kemudian waktu akhir tahun 2018 itu sempat juga kita berkegiatan untuk merencanakan Kampung Beting. Nah, itu lebih beragam lagi tuh yang ikut Cawan untuk merencanakan Kampung Beting. Jadi ada anak FISIP waktu itu. Kemudian kalau nggak salah juga ada anak ekonomi yang ikut juga, penyiar berita. Nah, semuanya itu waktu itu tuh kita gabung gitu untuk sama-sama memikirkan tentang perkotaan. Jadi kalau ditanya umurnya harus berapa, terus background pendidikannya harus apa, sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Yang penting mau aja sih sebenarnya ikut di Cawan dan paham gitu pergerakan Cawan ini di bidang apa gitu. Jadi memang sebenarnya Cawan itu udah bergerak ke ranah sosial ya. Dan yang tadi sempat saya singgung di tahun 2018 kami sempat mengadakan kegiatan yang bernama
Ken Co-Create. Jadi di mana kami ingin melakukan perencanaan partisipatif bersama masyarakat untuk merencanakan kampung beting. Nah itu memang waktu itu yang ikut juga bukan hanya di bidang arsitektur tadi, bahkan kami sangat membutuhkan teman-teman dalam background pendidikan sosial. Karena waktu studi kasusnya itu di Kampung Beting, sebenarnya masalah yang hadir di sana itu bukan di bidang arsitek atau di bidang perencanaan kota, tapi lebih ke bidang sosial gitu. Nah ilmu itu tidak kami dapat di kampus gitu, makanya kami waktu itu sangat-sangat membuka peluang buat teman-teman lintas ilmu sosial, kemudian juga ada waktu itu untuk kesehatan masyarakat dan lain-lain untuk ikut serta di acara Ken Co-Create kemarin gitu. Jadi memang udah sempat sih kita adakan kerjasama waktu itu dengan teman-teman tersebut, dan alhamdulillah hasil dari perencanaan itu kemarin, kalau teman-teman pernah lihat di YouTube Arkom Pontianak, nah itu dari lintas bidang ilmu tadi itu bisa menghasilkan suatu perencanaan kampung, dan di mana bukan kami komunitas cawan ataupun teman-teman arsitek ataupun teman-teman sosial yang mempresentasikannya itu ke wali kota, tapi warganya sendiri yang mempresentasikan hasil perencanaan itu ke kota. Nah itu dahsyatnya kalau kita bisa berkolaborasi untuk melakukan sesuatu dengan lintas dan bidang disiplin ilmu gitu. Jadi kalau dibilang memang cawan sudah mengalami vakum hampir 2 tahun. Jadi memang kita merasa memang waktu di akhir kegiatan Co-Create sempat masih berkegiatan dan kita tidak tahu kondisi, ternyata ada corona dan kita sempat terbatas juga dengan pergerakan dan lain-lain. Dan saat ini sampai sekarang memang kita masih mengalami vakum gitu, belum ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. Ditambah lagi memang member-member cawan itu sekarang sudah bekerja gitu, jadi bukan teman-teman mahasiswa lagi, kemudian juga sudah tidak fokus untuk melakukan kegiatan komunitas. Nah harapannya memang cawan ini bisa diregenerasikan ke adik-adik yang masih kuliah gitu, teman-teman adik-adik misalnya himpunan arsitek atau himpunan teknik dan lain-lain gitu. Nah memang saat ini khususnya secara pribadi saya dan Tony sebagai pendiri cawan sedang melakukan pendekatan untuk adik-adik mahasiswa di kampus gitu. Dan kemarin juga kita sempat kerjasama workshop secara hybrid gitu, offline dan online. Nah itu mungkin bisa menjadi awal gitu untuk cawan, the nextnya mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dipimpin oleh wajah-wajah baru, istilahnya membawa semangat cawan gitu untuk kegiatan kedepannya. Harapannya terhadap cawan yang paling saya harapkan adalah adanya regenerasi dan cawan bisa dilanjutkan. Itu sih yang paling penting, karena memang bisa dibilang permasalahan dan dinamika kita dalam berkomunitas itu adalah keberlanjutan. Karena kita tahu bahwa komunitas yang sehat itu harus ada regenerasi, tidak bisa stop atau berhenti hanya pada satu ketua atau satu pemimpin atau satu pendiri gitu. Nah itu yang harapan kedepannya, dan mudah-mudahan setelah ini mungkin ada wajah-wajah baru lah istilahnya yang membawa semangat cawan untuk melakukan gebrakan-gebrakan perkotaan lainnya gitu. Gimana Sobat Mo? Menarik kan kisah komunitas cawan? Apakah ada Sobat Mo yang tertarik untuk bergabung? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.